Ya, pertanyaannya adalah akhir-akhir ini banyak sekali tokoh-tokoh orang-orang tertentu dari agama tertentu rajin sekali membahas tentang iman Kristen, rajin sekali juga membahas tentang Alkitab. Jadi pertanyaan berikut yang menyusul adalah, apakah memang tidak ada bahan untuk mereka bicara? Di gereja, para pendeta itu tidak pernah sibuk untuk membahas agama lain. Mereka juga tidak tertarik untuk membahas-bahas tentang agama lain. Kalaulah ada banyak teman-teman Kristen yang kemudian menanggapi berbagai jenis tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kekristenan, yaitu wajar-wajar saja karena kekristenan diacak-acak, diserang, dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ketika kita bisa menjawab, dan ketika kita menjawab ya dianggap penistaan. Ya kan, jadi agak rumit jadi ceritanya. Tetapi ketika kita diserang, mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk mencerahkan, bentuk-bentuk dari menyampaikan kebenaran. Kan jadi aneh jadinya. Lah kalau kita itu membalas dengan mempertanggungjawabkan, menjawab, membela, bahkan menyodorkan data yang benar, ya tentu wajar-wajar saja. Jadi kembali ke gereja, apa saja sih yang dibahas di gereja ketika ada ibadah ataupun ada pertemuan-pertemuan ibadah di lapangan atau dimanapun. Ya, di gereja para pendeta, para hamba Tuhan, semua gereja sepakat bahwa yang paling pertama dilakukan di gereja adalah bagaimana jemaat itu mengalami perjumpaan, mengalami pertobatan, mereka percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama dulu. Siapa saja dia, dari latar belakang apa, dan sebagainya. Kalau di gereja yang adalah yang dibahas itu, bagaimana jemaat itu percaya sungguh-sungguh dan mereka hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, yang dibahas di gereja di dalam pertemuan-pertemuan ibadahnya orang Kristen itu adalah bagaimana mereka bertumbuh dalam iman. Bagaimana karakter mereka diubahkan, bagaimana cara berpikir mereka diubahkan, bagaimana kasih itu diterapkan, bagaimana bisa mengampuni walaupun disakiti, bagaimana berbuat baik walaupun diperlakukan tidak adil. Di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab itu tidak pernah diajarkan bagaimana menghalangi atau menyempitkan jalan atau juga membuat orang dari suku atau agama lain dan sebagainya atau dari latar belakang tertentu itu menjadi susah, menjadi sempit jalannya, menjadi terbuang dan sebagainya. Dalam Alkitab tidak ada yang namanya persekusi, kemudian tidak ada yang namanya perlakuan-perlakuan tidak adil dan sebagainya. Itu tidak ada. Bahkan Alkitab berkata begini, bahwa doakanlah musuhmu. Yesus mengajar itu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu dan sebagainya dan sebagainya. Yesus membawa hukum yang disebut hukum kasih karunia. Jadi tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu alasan pun untuk melawan hukum ini, tidak ada. Nah, itu yang kedua yang dibahas di gereja. Yang ketiga dibahas di gereja, bagaimana jemaat itu mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana mereka yang mengalami sakit disembuhkan. Bagaimana mereka yang mengalami keadaan yang sulit, mereka hidup bangkit kembali. Mereka yang tidak punya pengharapan, mereka punya pengharapan lagi. Iman mereka dibangun. Dan yang keempat, bagaimana jemaat itu punya visi. Kekristenan itu selalu bicara tentang visi. Bicara tentang waktu akan datang, Tuhan akan datang, dan sebagainya. Kemudian di dalam kekristenan itu, bagaimana Kristen itu mereka hidup benar, dan ketika Tuhan datang mereka siap diangkat.
Nah, Alkitab dalam konsep eskatologi Kristen, Yesus Kristus akan datang dan kemudian mengangkat orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi tidak ada hal apalagi sibuk untuk membahas agama lain, nggak penting. Karena di dalam kekristenan itu sudah klop, sudah selesai, sudah final. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan teologinya sudah final. Bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Juru Selamat selain dari Yesus Kristus. Dan itu sudah cukup, nggak butuh apa-apa lagi. Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberi kehidupan. Dia menebus dosa, menyelamatkan manusia dari dosa jika dia percaya. Jika orang percaya kepadanya. That's it, selesai. Jadi tidak perlu membenarkan diri dengan mencari-cari kesalahan agama lain. Tidak perlu butuh legitimasi. Tidak perlu legitimasi dari kitab suci orang lain. Karena di dalam kitab sucinya orang Kristen, di dalam Bible, di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, tidak ada pernah tertulis tentang kitab sucinya orang lain. Sudah lengkap, nabi-nabinya lengkap. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, para rasulnya lengkap. Bentuk-bentuk dari pelayanannya lengkap semua. Jadi tidak perlu legitimasi, memvalidasi bahwa agama kami benar. Nggak perlu. Nah, kalau cuma butuh validasi untuk apa? Udah penuh, udah selesai. Jadi kekristenan itu tidak butuh validasi dari kitab suci lain, dari buku agama lain untuk menyatakan bahwa kekristenan itu benar. Tidak butuh itu. Kekristenan itu benar dan dia adalah jalan kebenaran. Dia memiliki ajaran kebenaran, ajaran dari Yesus Kristus. Dan apalagi yang kita butuh cari? Kita tidak butuh mau butuh nabi. Enggak, nabi kebanyakan kita. Dalam Alkitab itu ada nabi besar, ada nabi kecil. Rasul-rasul ada banyak, 12 rasul. Tuhan ada, Bapa di sorga yang disebut pekerjaannya untuk menyertai manusia disebut Roh Kudus. Apalagi yang kurang dari pendidikan agama Kristen? Apa yang kurang dari pengajaran Kristen? Tidak butuh validasi dari agama, dari kitab suci, dari orang lain untuk memvalidasi kebenaran Kristen. Karena kebenaran itu sudah final dan selesai. That's it. Jadi agak lucu juga, kita diamin aja, biarkan mereka bicara. Biarkan mereka bicara karena mungkin mereka butuh validasi. Tetapi ya silakan saja. Kekristenan tidak butuh validasi untuk menyatakan bahwa kekristenan itu benar. Karena dia sudah benar dari sananya. Ajarannya, kebenarannya, dan penggenapannya sudah benar, sudah selesai. Tuhan memberkati.